Ketika Ayatullah Khomeini menolak ajakan Saddam Hussein untuk menyerukan revolusi Islam di Irak, Saddam Hussein mulai khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, terima kasih telah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah sejarah konflik antara Iran dan Irak. Nah ternyata kawan-kawan, Iran dan Irak ini pernah berperang dari tahun 1980 sampai 1988. Peperangan ini terjadi kurang lebih lamanya 8 tahun dan menewaskan kurang lebih 500.000 jiwa dinyatakan tewas. Nah, baik kawan-kawan sekalian yang penasaran bagaimana cerita perang antara Irak dan Iran, simak terus video ini ya. Sejak perang Utsmaniyah dan Persia pada abad ke-16 dan abad ke-17, yang mana ketika itu Utsmaniyah dan Iran bertempur memperebutkan Irak yang memiliki kendali penuh atas Sungai Sad al-Araf hingga pertandatanganan perjanjian Juhab pada tahun 1639 yang menetapkan batas-batas akhir antara kedua negara. Nah, perjanjian Juhab ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Kekaisaran Safawiyah dan Kekaisaran Utsmaniyah pada tanggal 17 Mei 1639. Iran dan Irak yang baru saja merdeka menandatangani perjanjian tersebut dengan menyelesaikan sengketa Sungai Sad al-Araf. Pada tahun yang sama, Iran dan Irak menandatangani perjanjian sahabat dan hubungan antara kedua negara tersebut terbilang cukup baik selama beberapa dekade sebelumnya. Nah kawan-kawan, pada April 1939, Iran membatalkan perjanjian penyelesaian sengketa di tahun 1937 atas Sungai Sad al-Araf. Dan karenanya, Iran berhenti membayar tol saat kapal-kapalnya melintasi sungai tersebut. Shah Muhammad Reza Pahlavi yang ketika itu menjadi pemimpin Iran membenarkan tindakannya dengan berargumen bahwa hampir seluruh jalur sungai di atas dunia membentang di sepanjang Talweg dan mengklaim bahwa sebagian besar kapal yang melintasi jalur air tersebut adalah kapalnya Iran. Perjanjian di tahun 1937 tidak adil bagi Iran. Irak mengancam perang atas tindakan Iran tersebut. Namun pada tanggal 24 April 1969, sebuah kapal tanker Iran yang dikawal oleh kapal-kapal perang menyelusuri sungai tersebut. Irak, negara yang secara militer lebih lemah daripada Iran, tidak melakukan hal apapun. Pembatalan perjanjian oleh Iran menandai dimulainya ketegangan antara Irak dan Iran yang berlangsung hingga perjanjian Alger 1975. Perjanjian Alger ini adalah perjanjian yang ditandatangani di Alger ataupun Aljazair, di antaranya yaitu penyelesaian sengketa Sungai Sad al-Araf antara Iran dan Irak. Dalam perjanjian Alger 1975, Irak memberikan hak izin atas waktu tertentu termasuk jalur Sungai Sad al-Araf dengan imbalan hubungan baik antara keduanya. Sebagai imbalan atas pengakuan Irak bahwa perbatasan di jalur air membentang di sepanjang Talweg, Iran mengakhiri dukungannya terhadap kaum etnis Kurdi di Irak. Talweg ini adalah batas antara kedua negara yang melewati jalur sungai. Rakyat Irak memandang perjanjian Alger adalah sesuatu yang sangat amat memalukan. Selain itu, ketegangan antara Irak dan Iran dipicu oleh revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 dan citranya sebagai kekuatan Islam yang bertolak belakang dengan nasionalisme Arab di Irak. Meskipun Irak memiliki tujuan ingin merebut kembali Sungai Sad al-Araf, pemerintahan Irak tampaknya menyebut revolusi Islam di Iran yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dari kepemimpinannya dan menghantarkan Ayatullah Khomeini ke tampuk kekuasaan, yang mana Shah Muhammad Reza Pahlavi ini dianggap sebagai musuh bersama. Nah, sulit menentukan kapan ketegangan mulai meningkat. Ayatullah Khomeini menyerukan rakyat Irak untuk menggulingkan pemerintahan Ba'ath yang disambut dengan kemarahan besar di Baghdad, Irak. Pada tanggal 17 Juli 1979, terlepas dari seruan Ayatullah Khomeini, Saddam Hussein memberikan pidato yang memuji revolusi Islam di Iran dan menyerukan persahabatan antara Irak dan Iran berdasarkan non-intervensi dalam hubungan internal masing-masing. Ketika Ayatullah Khomeini menolak ajakan Saddam Hussein untuk menyerukan revolusi Islam di Irak, Saddam Hussein mulai khawatir. Pemerintahan Islam baru Iran dianggap di Baghdad sebagai ancaman eksistensial yang tidak rasional bagi pemerintahan Ba'ath, terutama karena partai Ba'ath yang sekuler mendiskriminasi dan menimbulkan ancaman bagi gerakan Syiah di Iran. Pemerintahan Ba'ath ini adalah rejim yang dipimpin oleh Partai Ba'ath Sosialis Arab di Irak dan Suriah yang bertujuan untuk mengambil alih Turki dengan kudeta pada tahun 1968, yang mana ulama Syiah ini merupakan sekutu Iran di Irak yang dianggap Ayatullah Khomeini sebagai tertindas.
Ketertarikan Saddam Hussein dalam perang ini mungkin juga berawal dari keinginannya untuk memperbaiki apa yang salah dalam perjanjian Alger di tahun 1975. Selain keinginannya untuk mencaplok provinsi Khuzestan di Iran dan menjadikan negara adidaya regional, tujuan Saddam Hussein adalah menggantikan Mesir sebagai pemimpin dunia Arab dan meraih pengaruh kuat di Teluk Persia, karena ia melihat Iran semakin melemah karena revolusi, sanksi, dan dijauhi oleh negara-negara internasional. Nah kawan-kawan, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, bagi kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian semua melalui kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.